Halo, aku Gita. Aku kerja sebagai staf junior di Head Office BCA. Pengen tahu gimana rasanya kerja di BCA? Yuk ikut aku kerja hari ini. Lihat langsung apa yang sehari-hari aku alami dan aku lakukan di BCA. Aku selalu naik ojek online kalau berangkat kerja. Males naik kendaraan pribadi. Kebayangkan harus menghadapi kemacetan setiap berangkat dan pulang kerja. Kalau naik ojek kan tinggal duduk aja terus sampai deh. Ini kantorku. Letaknya ada di Menara BCA. Keren kan? Aku biasa masuk kantor jam setengah 9 pagi. Pulangnya jam setengah 6 sore. Ruang kerjaku ada di lantai 27. Ini ruang kerjaku. Asik kan? Udah open space loh. Jadi dapet banget suasana rame-rame sama pekerja lain. Lihat teman-temanku. Udah pada siap kerja nih. Itu workspaceku. Udah jam 8, aku masih punya waktu untuk ngelis semua kegiatanku hari ini. Oke, pertama-tama pagi ini jam 9, aku mau meeting sama teman-teman sekelompok untuk Project BCA Innovation Award atau BIA. Wah, semangat banget nih kelihatannya udah pada ngumpul gini. Lihat tuh Andi, lagi serius banget presentasiin idenya. Melalui BIA, para pekerja BCA diberi kesempatan untuk berinovasi dan mengekspresikan kreativitasnya. Hadiahnya menggiurkan loh, tahun lalu aja hadiahnya jalan-jalan gratis ke Korea. Wah, udah jam 12 nih, waktunya makan siang. Asik, pada nungguin. Gitu dong, harus rame-rame, biar seru makan siangnya. Mas Eko nawarin naik mobilnya. Oh, ternyata baru beli mobil. Wow, padahal kan baru kerja 3 tahun. Memang sih, kalau di BCA, semua pekerjanya mendapat fasilitas pinjaman rumah dan kendaraan dengan bunga spesial. Ini nih mobil Mas Eko. Keren. Selamat ya Mas Eko. Oke deh, capcus makan siang. Habis makan siang, waktunya kerja lagi. Ya, ini Pak Hendra. Beliau adalah atasan aku selama kerja di BCA. Sekarang aku mau coaching face to face sama beliau. Berhubung salah satu employer value preposition BCA adalah continuous improvement, jadinya ada program coaching, yaitu sesi di mana atasan dan pekerja saling ngobrol mengenai pencapaian kerja, kompetensi yang sudah baik maupun yang harus ditingkatkan, serta rencana pengembangan bagi pekerja. Tidak hanya melalui atasan, kita juga bisa akses materi-materi e-learning di aplikasi Morning BCA. Di situ terdapat modul-modul yang ngebantu kita ketika bekerja. Nah, sekarang waktunya untuk siapin outing divisi. Yap, di BCA ini setiap tahunnya masing-masing divisi akan outing bersama. Tahun lalu kita ke Belitung. Tahun ini rencananya mau ke Bali nih. Nah, sekarang aku lagi riset destinasi apa aja yang bakal kami kunjungin dan booking-booking hotel. Wah, apa nih? Oh, Bu Desi baru pulang dari dinas toh. Asik, dapet oleh-oleh. Makasih ya Bu. Mentor terbaik deh. Gak cuma suka kasih oleh-oleh setelah bisnis trip, dia juga sering datengin meja rekannya untuk kasih semangat. Gimana gak makin semangat kerja coba? Wah, gak kerasa nih udah jam 6 aja. Siap-siap buat pulang deh. Oh iya, hari ini kumpul komunitas paduan suara. Nah, kalau di BCA, kita bisa gabung di berbagai komunitas hobi. Ada Asia Lens, Asia Basket, Asia Dance, dan masih banyak lagi. Kalau aku, karena hobinya nyanyi, aku ikutan Asia Choir. Dan hari ini kami bakal ngumpul bareng. Nah, ini dia mereka. Udah siap banget dengan partitur lagu terbaru yang bakal kami pelajari. Serunya kalau ikutan komunitas hobi kayak gini, kita sering jalan bareng sehabis latihan. Kayak sekarang nih, kita mau makan malam bersama. Puas banget deh kerja di BCA ini. Aku ngerasa dapat apa aja yang aku butuhin. Mulai dari teman-teman, lingkungan kerja yang seru, fasilitas untuk pekerjanya, banyak pembelajaran baru, dan pastinya pendapatan yang oke. Ini ceritaku. Ayo rangkai ceritamu dengan bergabung bersama keluarga kami di BCA. Hah, daftar ke BCA segampang itu?
Tinggal buka karir.bca.go.id, di situ informasinya udah lengkap banget. Kamu bisa langsung masuk ke bagian karir untuk lihat posisi yang lagi dicari. Nah, pilihannya ada banyak, baik yang highlight maupun yang terbaru. Langsung pilih lowongan yang kamu mau, di dalamnya akan ada info tentang gambaran pekerjaan, syarat-syarat, dan tahapan seleksinya. Dibaca dulu ya, dan kalau udah sesuai tinggal klik daftar deh. Habis itu, isi data diri dengan lengkap agar bisa diproses oleh BCA. Pastikan kamu menyelesaikan 4 tahapan yang ada pada platform Kaliber. Selamat mencoba dan sampai ketemu di BCA. Halo semuanya, good morning. Selamat datang di acara Sapa Karir kita yang perdana, Sapa Karir BCA yang perdana secara online nih teman-teman. Hari baru, semangat baru, semoga teman-teman pagi-pagi ini masih segar semua, masih semangat semua. Jadi kita bisa banyak mengupas tentang online recruitment nih hari ini teman-teman. Senang banget, antusias teman-teman itu tinggi sekali. Dari yang awalnya kita buka slot untuk acara ini cuma sekitar untuk 100 orang, ternyata yang registrasi ada ratusan nih teman-teman. Jadinya kita buka lebih luas agar teman-teman semua bisa punya akses untuk dengar tentang online recruitment juga. Nah, kembali lagi ke nama acara kita, Sapa Karir. Sapa Karir itu apa sih? Sapa Karir itu adalah acara yang akan kita lakukan secara rutin nih tiap bulan. Jadi setiap bulan teman-teman bisa ikutin Sapa Karir kita. Isinya ada apa aja sih? Jadi dalam Sapa Karir itu semacam kayak wadah lah untuk teman-teman semua belajar nih untuk dapat pengetahuan lebih lagi mengenai rekrutmen, mengenai karir. Juga teman-teman bisa improve your skills, jadi teman-teman bisa mempersiapkan karir ke depannya. Nah, kan katanya rutin nih, jadi diadakannya berapa lama sekali nih? Mungkin teman-teman bertanya-tanya. Kita lakukan sebulan sekali, dan harinya itu akan selalu sama, yaitu di hari Kamis minggu terakhir. Jadi teman-teman ingat aja karir Kamis minggu terakhir gitu ya teman-teman. Jadinya sebagai reminder selalu ingat Kamis minggu terakhir tiap bulannya pasti ada Sapa Karir BCA. Kalau teman-teman seandainya lupa atau bingung tentang cara daftar atau jadwalnya, bisa langsung ke website karir kita yang ada di karir.bca.co.id, terus teman-teman bisa langsung pilih menu yang namanya info dan artikel. Nanti di sana semuanya akan ada informasinya, updated information semuanya mengenai Sapa Karir kita, jadwalnya, cara pendaftarannya, dan lain-lain semua yang teman-teman perlukan akan ada di situ. Nah, kita mungkin akan langsung ke acaranya, kita akan langsung mulai, tapi sebelum itu akan aku ingetin dulu, teman-teman stay tune sampai akhir acara semuanya, karena nanti di akhir acara akan ada undian. Jadi teman-teman yang beruntung akan dapat merchandise menarik dari kita. Jadi without further ado, kita akan langsung masuk ke topik kita hari ini, yaitu tentang online recruitment hacks. Jadi teman-teman, throughout the session, kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja chat di kolom Q&A ya teman-teman. Kita langsung undang speaker kita hari ini, yaitu Assistant Vice President dari Rekrutmen BCA, Kak Laura Andini. Silakan Kak Laura. Halo, thank you Stella. Oke, selamat pagi semuanya. Ini waktu saya 45 menit kan ya, tim BCA. Saya akan share screen dulu ya sebentar. Oke, selamat pagi rekan-rekan teman-teman semuanya. Nama saya Laura. Saya itu sehari-harinya sebenarnya suka banget sama yang namanya traveling. Kalau ngomongin traveling atau jalan-jalan, pasti kita punya tujuannya. Nah, tujuannya itu biasanya saya tuh udah punya planning nih. Hari pertama saya mau kemana, hari kedua saya mau kemana, hari ketiga mau kemana. Meskipun at the end, pada saat pelaksanaannya ya bisa jadi berubah sih tergantung situasinya. Nah, ketika ngomongin perjalanan pasti punya tujuannya. Tapi kalau ngomongin hidup, itu sebenarnya yang terpenting bukan tujuannya, tapi perjalanannya sendiri. Saya sendiri yakin kalau teman-teman semua pasti saat ini ada di dalam perjalanan yang rutenya mungkin berbeda-beda. Ada yang mahasiswa, ada yang mencari kerja, atau mungkin ada yang sudah bekerja gitu, atau bahkan mungkin ada yang mau istirahat dulu lah habis lulus wisuda gitu. Nah, hari ini saya akan share perjalanan saya sebagai seorang recruiter. Saya akan share
tips, saya akan bagikan tentang tips mengenai gimana sih caranya menjalani proses rekrutmen secara online, khususnya karena sekarang kita masih ada di dalam masa pandemi. Hari ini saya akan share tentang apa yang terjadi saat ini, tapi mungkin ini sekilas saja, lalu langsung ke topik utamanya kita. Yang pertama dulu nih, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya di luar sana, di kehidupan kita di luar sana. Sekilas flashback teman-teman, di tahun 1876 itu Alexander Graham Bell itu menemukan yang namanya telepon. Nah, untuk mencapai ke angka 3 juta pengguna, telepon itu butuh waktu sekitar 50 tahun. Sementara kalau kita ngomongin Twitter, mungkin di sini teman-teman pasti pada pakai Twitter ya, atau mungkin ada yang nggak pakai Twitter. Tapi kebanyakan punya Twitter biasanya. Nah, Twitter itu ditemukan di tahun 2006. Di tahun 2006 itu message Twitter pertama itu diposting. Berapa lama dia butuh ke 100 juta? Ternyata hanya butuh 5 tahun. Jadi perbandingannya itu jauh banget. Yang satu butuh waktu 50 tahun, yang satu hanya butuh 5 tahun. Sementara kalau ngomongin knowledge nih teman-teman, kalau ngomongin kita kuliah itu kan kita banyak teori ya, teori-teori yang dari zaman dulu. Kalau ngomongin knowledge itu, di tahun 1930, knowledge itu bertambah setiap 30 tahun. Jadi lama banget proses untuk menemukan satu teori baru, karena kan butuh penelitian yang panjang, butuh tes yang panjang, jadi prosesnya lama. Sementara di tahun 1970, hanya butuh waktu 7 tahun, jadi dari 30 tahun berkurang ke 7 tahun. Nah, apa yang terjadi di tahun 2010, itu hanya butuh waktu 11 jam untuk ada knowledge baru. Jadi kalau ngomongin di hari ini, saya ngomongin nih tentang rekrutmen. Rekrutmen itu seperti ini, rekrutmen itu online, tes online itu seperti ini. Nah, bisa jadi mungkin beberapa jam kemudian tuh, 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian udah ada orang lain yang ngomong, kalau untuk tes online itu teorinya ini loh, bukan yang tadi Laura omongin gitu, itu bisa banget terjadi. Jadi sebenarnya apa teman-teman, yang namanya dunia kita, bisnis, orang-orang itu bertransformasi dengan sangat cepat. Makanya teman-teman butuh banget untuk mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Jangan cuma percaya sama apa yang saya omongin gitu hari ini, saat ini, tapi teman-teman juga harus explore di banyak seminar-seminar lain, di banyak workshop-workshop lain tentang rekrutmen gitu. Kalau ngomongin sederhananya tentang proses cari kerja. Karena bisa jadi apa yang saya omongin nanti bisa jadi berbeda dengan yang orang lain omongin. Kita ada di dalam new normal era, dan kalau ngomongin COVID, itu semua kayak kita udah muak banget ya sama yang namanya COVID, dan kita sangat berharap COVID itu segera hilang gitu dari Indonesia dan bahkan dari dunia. Tapi mau nggak mau kita tetap harus hidup berdampingan dengan COVID, dan apa sih sebenarnya impact-nya buat teman-teman yang sekarang ini mungkin sedang cari kerja, atau teman-teman yang mahasiswa dan akan lulus nih dalam beberapa waktu ke depan. Dampaknya kalau kita ngomongin ke rekrutmen atau ke pencarian kerja adalah pastinya job competition. Ini datanya sebenarnya udah dari tahun lalu gitu ya. Corona itu menyebabkan jutaan orang terkena PHK dan dirumahkan. Dan ini benar-benar real terjadi. Contohnya kayak di keluarga saya sendiri gitu ya, ada sepupu saya kerja di travel agent. Yang paling berdampak kan pastinya nih salah satunya adalah industri pariwisata. Jadi orang kan traveling kan banyak di ban gitu ya. Nah, sepupu saya kerja di travel agent, dari awalnya dia masih tetap masuk, tapi ada pengurangan gaji, sampai akhirnya dia dirumahkan dulu gitu ya posisinya, kamu nggak usah masuk kantor dulu, gajinya masih dibayar, tapi gaji dasarnya aja. Sampai dengan saat ini akhirnya dia di PHK karena masih belum ada tanda-tanda perbaikan yang cepat gitu ke depannya dalam hal pariwisata, meskipun vaksin udah ada. Jadi sebenarnya ini real banget gitu kalau ngomongin corona ini mengakibatkan banyak pekerja terkena PHK dan dirumahkan. Dan kalau balik ngomongin sepupu saya itu bukan orang yang tidak berkualitas gitu. Kalau ngomongin dia itu bisa banget jualan tour ke perusahaan-perusahaan. Jadi buat perusahaan itu sebenarnya dia sangat membawa profit, tapi dia dirumahkan karena kondisi. Jadi teman-teman, salah satu persaingan yang harus teman-teman hadapi adalah teman-teman bersaing bukan dengan orang yang di PHK karena dia tidak qualified, tapi dia di PHK karena situasi dan kondisi. Jadi sebenarnya dia punya kualifikasi yang tinggi. Selain itu, dengan adanya perusahaan yang merumahkan pegawainya,
apa yang terjadi dengan universitas, dengan teman-teman gitu ya, yang namanya wisuda pasti tetap berjalan kan. Teman-teman yang mahasiswa tetap ngerjain skripsi, gue harus lulus 4 tahun, gue harus lulus 3,5 tahun gitu. Jadi kalau ngomongin wisudawan, wisudawati, lulusan S1 ataupun lulusan S2, itu tetap banyak gitu, bahkan ribuan. Jadi persaingannya memang realnya adalah ketat banget. Teman-teman harus bersaing dengan ribuan orang yang baru saja lulus, dan teman-teman harus bersaing dengan ribuan orang yang posisinya dirumahkan dan mereka pastinya mencari pekerjaan. Jadi kompetisinya sangat real. Apa yang terjadi dengan adanya COVID juga, semuanya berjalan serba online gitu. Ada yang namanya virtual tour gitu ya, ke daerah mana, terus ke museum, terus ada virtualnya. Kalau ngomongin rekrutmen, semuanya juga berjalan dengan online. Di BCA kita dari yang tadinya offline, sekarang berubah menjadi online. Mulai dari teman-teman mendaftar secara online. Tapi kalau ini pasti udah dari awal. Sebenarnya kita udah dari 2013, 2014 itu kita sudah mulai mengalihkan tidak ada lagi CV hard copy. Jadi teman-teman ini sekalian reminder kalau misalnya mau ngelamar ke BCA nggak perlu repot-repot ketik dan ngeprint gitu, tapi cukup melamar secara online. Lalu apalagi yang berubah? Ada online assessment. Dari yang tadinya kalau ngomongin psikotes itu teman-teman harus datang ke kantornya BCA lalu mengerjakan psikotesnya. Kalau sekarang kita rubah jadi psikotesnya online. Bahkan fokus group discussion dari yang tadinya harus ngumpul gitu ya rame-rame di satu ruangan terus berdiskusi, sekarang pun BCA kita alihkan menjadi online. Interview pun begitu. Yang tadinya harus datang ketemu face to face sama rekruternya, sekarang berjalan secara online. Jadi segalanya berjalan secara online. Teman-teman pun pasti di perkuliahan mengalami yang namanya kuliah online. Dan banyak hal lagi yang semuanya hampir berjalan secara online. Nah, kalau ngomongin tadi persaingannya sangat besar, lalu perubahan sistem rekrutmennya itu sangat besar, terus gimana nih caranya kita buat memenangkan pekerjaan kita sehingga kita bisa nyampe ke satu titik impian kita, satu titik tujuan dari destination trip kita itu adalah mendapat pekerjaan. Nah, saya akan bagikan tipsnya, tapi sebelumnya saya mau quick survey dulu, hanya ada 2 pertanyaan sih sebenarnya. Ada 2 pertanyaan, saya boleh minta tolong teman-teman untuk masuk ke www.menti.com. Boleh handphonenya diambil, boleh masuk ke www.menti.com, lalu masukkan kodenya 61283684. Hanya 2 pertanyaan. Saya sambil share screen supaya kita bisa bareng-bareng lihat ininya, hasilnya. Boleh teman-teman tolong masuk ke menti.com. Wih, cepet banget udah langsung ada ininya nih. Pertanyaan pertama adalah apa yang terpikir tentang proses seleksi online? Praktis dan cepat. Wah, praktis, mudah dan cepat, lebih praktis, simple, LinkedIn. Oke. Praktis mungkin karena teman-teman jadinya nggak perlu harus persiapan, apalagi kalau dari Jakarta ya, harus berangkat 2 jam lebih awal karena mengatasi macet, harus mandi dulu pagi-pagi. Kalau online kan nggak kelihatan ya kita udah mandi atau belum, teman-teman juga pasti nggak tahu saya ini hari ini udah mandi atau belum nih buat sharing gitu. Oke, praktis, simple, Zoom meeting, takut jaringan, oke. Kalau ngomongin takut jaringan, teman-teman jangan khawatir. Bukan cuma teman-teman sebagai kandidat yang mengalami yang namanya takut jaringannya error, tapi saya dan teman-teman saya yang melakukan interview, kita juga panik sebenarnya kalau jaringannya error. Jadi kita tuh sama-sama kayak sekarang nih lagi online sharing, yang kami sangat khawatirkan adalah semoga koneksi saya sepanjang online sharing ini bisa stabil gitu. Jadi kita sama-sama ada di posisi yang sama kalau ngomongin jaringan. Oke. Fleksibel, nggak pakai calo, oke. Ada juga yang bilang nggak pakai calo ya. Panik error di jaringan, ringkas. Oke, rata-rata lebih ke praktis ya. Praktis, Zoom meeting, panik error di jaringan, saingan sangat banyak. Oke, betul, saingannya sangat banyak, praktis dan memudahkan. Ini pertanyaan apa ya maksudnya? Pertanyaan sistem lebih kompetitif. Oke. Thank you
teman-teman, tapi ternyata teman-teman sangat kalau dia tuh positif banget gitu ya, karena begitu ngomongin proses seleksi online ternyata yang berpikir tuh praktis, lebih mudah, simple, cepat. Ini, agak di luar dari apa yang saya bayangkan sih, karena bukan saya bayangkan, apa yang agak di luar dari apa yang survei ini biasa saya kasih kalau saya sharing-sharing juga, dan banyak kan beberapa kadang-kadang ketemunya, takut, grogi, kayak gitu ya, tidak biasa. Tapi ini teman-teman lebih ke arahnya praktis, cepat, lebih mudah gitu. Teman-teman sangat positif sekali. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua atau yang terakhir, ini agak sedikit berpikir. Ceritanya teman-teman, ada 3 orang kandidat yang saya interview nih. Kandidat pertama, dia itu kupu-kupu. Kuliah pulang, IPK-nya bagus banget. Hampir sempurna lah, bisa dibilang 3,9 gitu ya. Kandidat kedua, dia itu kura-kura. Kuliah rapat. IPK-nya ya 2,9, 3,00, ngepas lah gitu IPK-nya gitu ya. Wah, cepet banget udah langsung jawab. Kandidat 3 adalah dia kenal sama orang dalamnya BCA. Orang dalamnya satu perusahaan lah, jangan ngomong BCA. Orang dalamnya satu perusahaan. Menurut teman-teman nih kalau tiga-tiganya ketemu sama saya, kira-kira siapa yang akan diterima? Silahkan. Orang dalam, oke. Kura-kura, kupu-kupu. Kura-kura, ternyata masih oke orang dalam. Masih banyak yang milih orang dalam. Kura-kura. Kenapa yang kuliah pulang nggak di ini ya, nggak diterima ya? Oke. Pura-pura orang dalam. Ini antara orang dalam sama kura-kura sangat bersaing ya sebenarnya ya. Oke. Nah, thank you teman-teman buat jawabannya. Saya nggak akan jawab. Sebenarnya gini, jawabannya apa sih? Jawabannya adalah saya sendiri juga nggak tahu gitu. Karena sebenarnya saya harus lihat lagi profil lebih lanjut dari ketiga kandidat ini. Kalau ngomongin kura-kura, kupu-kupu, orang dalam itu kan hanya first impression, teman-teman. Sementara yang namanya HR, kita itu nggak boleh menilai orang dari first impression. Di dalam etika interview, kita itu orang HR harus menghindari yang namanya halo effect. Halo effect tuh teman-teman tahu bulan atau matahari ya? Bulan ya. Di sekelilingnya tuh ada lingkaran di luarnya gitu. Padahal itu sebenarnya bukan cahaya, bukan dia gitu, bukan lingkaran aslinya. Nah, kita tuh harus menghindari halo effect yang misalnya karena dia orang dalam terus saya jadi berpikir oh, oke dia pasti bagus gitu ya karena sudah direkomendasikan terus udahlah apapun hasil interviewnya saya terima. Nah, itu yang harus dihindari oleh semua rekruter. Jadi kalau ngomongin jawabannya saya nggak bisa putuskan sekarang karena harus melalui proses-proses yang di-review terlebih dahulu. Thank you teman-teman buat partisipasinya di survei ini. Saya akan masuk ke sharing saya ya. Oke. Saya mulai dari yang pertama. Teman-teman kalau ngomongin online recruitment, kita akan mulai dari online application. Nah, di sini saya tulis, mari kita mulai dengan 2 minutes CV screening. Teman-teman, dalam satu hari itu tim satu perusahaan itu bisa menerima ratusan CV. Jadi teman-teman bisa bayangkan ketika kami dari tim rekrutmen melihat CV, dan sementara kerjaan kami bukan cuma sortir CV, masih ada interview, masih ada proses penawaran, masih ada tanda tangan perjanjian kerja dan lain sebagainya. Jadi waktu kami untuk screening CV itu nggak banyak. Katakanlah di sini saya ambil rata-rata 2 menit lah. Kita cuma punya waktu 2 menit untuk CV screening. Jadi hal pertama, PR pertama, teman-teman yang mau cari kerja, teman-teman harus pikirkan gimana caranya membuat CV yang outstanding, yang bisa terbaca dengan jelas hanya dalam waktu 2 menit. Ini rangkuman kurang lebih informasi apa aja sih yang harus ada di dalam CV. Yang pertama adalah personal information. Personal information standar ya teman-teman, tanggal lahir, lalu juga tempat lahir, lalu alamat domisili saat ini, lalu alamat email, lalu phone number, status pernikahan, dan juga foto. Kenapa harus mencantumkan foto? Foto ini sebenarnya sangat berbeda di setiap perusahaan. Ada perusahaan yang butuh foto, ada perusahaan yang mungkin nggak pakai foto pun nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ditanya nih kalau BCA gimana Kak gitu, kalau BCA kita mewajibkan teman-teman untuk mencantumkan foto.
supaya tadi kan ada yang bilang tuh ya kalau di online recruitment tuh nggak pakai calo gitu ya. Nah, supaya nanti ketika teman-teman lolos dan masuk ke tahapan selanjutnya, kita benar-benar meyakini kalau oh ini bener nih Laura yang kemarin apply gitu karena fotonya sama gitu. Jadi teman-teman kalau bisa cantumkan foto. Lalu nomor telepon tolong jangan diganti-ganti karena bisa jadi teman-teman akan dihubungi lewat telepon. Alamat email mulai dari sekarang coba dilihat alamat emailnya. Jangan sampai ada alamat email yang kalau ngomongin nama Laura L4U124 gitu. Jadi Lauranya Laura pakai angka dan pakai tulisan. Jadi teman-teman harus mulai memikirkan alamat email yang profesional. Gitu. Mulai dari sekarang coba tolong dilihat lagi. Personal information ini wajib, lalu yang kedua adalah educational information. Di dalam informasi pendidikan, teman-teman harus cantumkan jurusannya teman-teman. Yang pasti kan pertama tempat kuliah itu udah pasti. Lalu jurusannya teman-teman itu apa, lalu GPA-nya. Gitu. Kenapa? Karena di Indonesia itu kita masih banyak company yang filtering dengan GPA. Jadi teman-teman wajib mencantumkan IPK. Kenapa sih Kak? Emang IPK itu penting kan? Banyak yang bilang IPK itu tidak menggambarkan kemampuan kita yang sebenarnya gitu. IPK itu kan hanya penilaian dari dosen dari pihak universitas. Oke, teman-teman, memang benar IPK itu tidak menggambarkan keseluruhan dari potensi ataupun kemampuan yang teman-teman miliki. Tapi berdasarkan hasil data gitu ya, berdasarkan data yang dimiliki sama kami dari tim rekrutmen, berdasarkan pengalaman kami berpuluh-puluh tahun gitu, berbelas-belas tahun menyeleksi orang, yang namanya IPK itu menggambarkan keseriusan teman-teman dalam menjalani proses perkuliahan. Contohnya, teman-teman sudah memilih untuk mengambil jurusan teknik industri. Terus pas di dalam perjalanan, di tahun kedua, teman-teman merasa teman-teman ketemu mata kuliah yang dosennya itu nggak enak banget gitu ya, super nggak enak banget, dia ngajarnya udah nggak jelas, terus sering-sering keluar dari kelas gitu ya, sering-sering hanya ngasih tugas doang, nggak ngajarin. Nah, ketika teman-teman memang serius dan bertanggung jawab, maka teman-teman akan usaha untuk tetap belajar dengan baik, meskipun dosennya tidak mendukung gitu. Nah, kalau serius, at least teman-teman akan dapat nilai minimal bisa katakanlah 3,00, masa nggak dapat sih kalau teman-teman memang serius gitu. Nah, itulah yang kami rasa kenapa IPK itu masih penting. Kalau teman-teman nggak serius pasti ya udahlah dosennya nggak enak, gue nggak usah masuk lah, mendingan gue jalan-jalan aja gitu, mendingan gue nongkrong di kafe aja gitu sambil ngopi sambil main TikTok gitu misalnya. Nah, itu yang kami lihat. Jadi kalau teman-teman memang serius, pasti itu akan tercermin di dalam IPK-nya. IPK-nya pasti akan menggambarkan keseriusan teman-teman dalam belajar. Makanya IPK masih jadi filtering bagi sebagian besar perusahaan di Indonesia. Lalu yang ketiga selain educational information, saya balik sedikit. Kalau pengalaman pendidikan, mulai dari mana sih Kak? Apakah perlu mencantumkan SMA, SMP, SD, TK gitu ya? Kalau saya sih menyarankan teman-teman mencantumkan mulai dari SMA. Kenapa? Karena di SMA itu ada jurusannya, dan SMA kan sebenarnya bervariasi. Ada SMA, lalu ada SMK, SMA aja ada IPA, ada IPS. SMK itu ada SMK Rekayasa Pelapat Lunak, ada SMK Akuntansi, ada SMK desain grafis gitu misalnya ya. Jadi banyak bervariasi. Teman-teman cantumkan mulai dari SMA. Lalu kuliah dan SMA dan kuliah gitu ya. Kalau D3 ditulis juga D3-nya, kalau langsung S1 ditulis S1-nya. Lanjut ke relevant experiences. Yang dicantumkan adalah pengalaman organisasi, lalu juga, ini kalau ngomongin experience, Kak, tapi kan saya nggak punya pengalaman apa-apa, coba deh dilihat lagi. Masa mungkin gitu ya teman-teman pernah ikut kepanitiaan. Kepanitiaan pun teman-teman boleh cantumkan, meskipun teman-teman tidak ada di dalam organisasi kayak himpunan, atau teman-teman tidak ikut organisasi misalnya badan eksekutif, tapi teman-teman sering ikut kepanitiaan, itu termasuk di dalam organizational experience. Jadi dicantumkan juga. Gitu. Kalau banyak banget gimana Kak? Ini yang sering ditanyain gitu ya. Kalau saya pengalaman organisasinya tuh banyak banget Kak, bisa 10 kali saya ikut organisasi selama 4 tahun saya kuliah. Yang harus dicantumkan di mana? Nah teman-teman tidak perlu mencantumkan semuanya, karena balik ke rules awalnya, kita tuh cuma punya waktu 2 menit untuk CV screening. Jadi kalau teman-teman mencantumkan terlalu banyak juga kita nggak akan bisa terlalu melihat itu gitu. Jadi teman-teman cantumkan mungkin sekitar 3 atau 3 sampai 5 gitu ya,
yang menurut teman-teman itu berdampak besar ke dirinya teman-teman. Atau yang teman-teman pegang posisi yang strategis. Misalnya, di sini saya ketua nih gitu. Nah, teman-teman cantumkan yang teman-teman jadi ketua. Di sini saya jadi koordinator, cantumkan yang jadi koordinator. Gitu. Jadi teman-teman pilih lagi mana yang organisasi ataupun kepanitiaan yang memang berdampak ke teman-teman. Karena biasanya kami tuh akan menggali dari situ. Kami akan bertanya based on pengalaman yang teman-teman tuliskan di situ. Gitu. Lalu yang kedua itu pengalaman kerja ataupun pengalaman internship. Jadi pengalaman kerja atau internship itu sangat penting. Kalau misalnya nggak pernah magang gitu ya, nggak pernah magang, tapi teman-teman freelance, ada pernah freelance, itu nggak apa-apa dituliskan saja. Atau saya nggak pernah magang, saya nggak pernah freelance, tapi saya pernah ikut proyek dosen gitu. Nah itu juga dicantumkan saja gitu. Karena biasa proyek dosen itu kan sifatnya sudah profesional. Nah itu teman-teman cantumkan saja. Lalu yang ketiga, kursus dan kompetisi. Ini harus yang relevan, balik lagi. Kalau misalnya teman-teman dari teknik industri, terus teman-teman pernah ikut kursus masak, ya kursus masaknya nggak usah dicantumin. Kecuali teman-teman teknik industri, teman-teman ikut kursus masak, teman-teman mau melamar jadi chef di salah satu restoran, nah itu harus dimasukin kursus masaknya. Jadi harus balik lagi ke relevansinya dengan posisi yang teman-teman akan lamar. Itu. Ini tentang personal information, educational information, sama relevant experiences. Kalau ngomongin CV, sebisa mungkin buatlah sesimpel mungkin, tapi jelas. Jangan bertele-tele. Nah, sedikit disclaimer, teman-teman. Kalau buat BCA, kita itu yang penting CV-nya jelas, nggak usah yang neko-neko. Tapi kalau teman-teman adalah anak desain atau teman-teman tuh anak advertising yang akan melamar ke advertising agency atau akan melamar ke creative agency, teman-teman harus bikin CV yang out of the box gitu. Teman-teman harus bikin CV yang outstanding yang begitu si recruiter lihat, wah ini keren banget nih gitu. Karena pasti mereka butuh orang-orang yang kreatif. Jadi teman-teman harus menggambarkan kreativitas teman-teman dari dalam CV gitu. Jadi dari CV-nya aja udah kelihatan nih anaknya kreatif gitu. Ini tentang CV. Oh ya teman-teman, kalau ada yang mau tanya, teman-teman boleh tulis langsung di Q&A, nanti di akhir kita akan coba usahakan untuk jawab gitu ya. Semoga waktunya cukup sehingga kita bisa jawab semua pertanyaan yang masuk. Oke, ini sedikit contoh teman-teman. Ini real terjadi di BCA tentang foto. Jadi ini saya mau notes tentang foto nih teman-teman. Yang sebelah kiri ini udah pasti, ini saya nggak perlu kasih tanda silang juga, teman-teman pasti tahu ini CV yang salah gitu ya. Saya juga agak shock sebenarnya karena masih ada pelamar kerja yang mengirimkan CV seperti ini. Coba bayangkan mereka lagi lomba makan kerupuk terus dicantumkan jadi foto diri. Terus udah gitu ada 2 orang lagi, ini yang mana kandidat yang melamar? Jangan-jangan kerupuknya yang melamar ke BCA gitu ya. Jadi tolong teman-teman kalau mau melamar juga harus profesional ya gitu. Boleh dicontoh yang sebelah kanan nih fotonya gitu. Saya tutup mukanya karena ini real orang yang kandidat yang melamar. Jadi kita harus jaga confidentiality-nya. Fotonya kayak gini. Jadi foto yang jelas, background-nya hitam, putih, merah, biru, Kak. Terserah, teman-teman kan bukan lagi melamar visa, teman-teman bukan lagi apply visa untuk pergi ke US gitu ya, yang harus ada syarat visa background-nya, foto background-nya warna apa. Jadi kita terserah teman-teman mau background-nya warna apa, bahkan nggak di foto studio pun sebenarnya nggak masalah kalau buat kami gitu. Yang penting fotonya tuh jelas, kelihatan mukanya, oh ini tuh yang namanya Laura gitu. Jangan sampai fotonya berame-rame, karena ada juga nih, ini bukan kejadian pertama yang foto lomba makan kerupuk terus ada fotonya 2 orang gitu ya. Ada juga yang foto itu bertiga gitu. Jadi teman-teman harus profesional dalam hal mengirimkan foto. Oke, itu tadi mengenai online application. Yang kedua kita masuk ke online assessment. Sekarang ini kan udah banyak banget tes online nih teman-teman. Sudah banyak perusahaan yang menggunakan tes online. Sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya ketika menghadapi tes online? Yang pertama, sebenarnya sebelum tes online-nya sendiri, teman-teman harus rutin cek email. Ketika teman-teman sudah melamar kerja, teman-teman harus rutin cek email, pasang notifikasi di emailnya. Kalau bisa emailnya dipisahin antara email marketplace, email yang teman-teman belanja itu ya di marketplace belanja-belanja, sama teman-teman email untuk professionalize gitu yang berkaitan dengan pekerjaan. Kenapa? Supaya nggak ketindih nih. Padahal teman-teman udah diundang, tapi karena teman-teman lihat begitu buka email yang kelihatan duluan diskon gitu ya. Oh ini ada diskon
50% ada cashback 100% gitu buat pesan makanan gitu, diskon kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya kelihatan diskonnya, undangan tes online-nya nggak kelihatan. Nah, itu yang harus dijaga, teman-teman harus perhatikan. Cek email setiap hari, jangan lupa ceknya email inbox dan juga email spam. Kadang-kadang beberapa kali kejadian di BCA, sebenarnya kami sudah mengirimkan email, tapi ternyata dari Gmail-nya atau dari Yahoo-nya gitu ya, membaca ini sebagai spam, karena kan kita company, jadi dibacanya sebagai spam atau promotion gitu ya. Akhirnya masuklah ke folder yang itu. Gitu. Nah, teman-teman harus lihat-lihat di situnya. Jadi harus dilihat emailnya secara rutin. Setelah dapat email, baca instruksinya dengan jelas. Biasanya di situ ada kelihatan tuh periode tes online-nya kapan, apa yang harus dipersiapkan dalam menjalani tes online, minimal browsernya yang kompatibel itu apa. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan, supaya nanti nggak terburu-buru nih waktu pas hari H tes online-nya, ternyata harus pakai laptop gitu ya, gue nyiapinnya handphone gitu. Atau, ternyata mesti pakai Mozilla, di laptop gue kagak ada Mozilla lagi gitu. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan gitu. Jadi, harus ready dari sebelum hari pelaksanaan tesnya. Yang kedua, latihan. Kadang-kadang ada website atau kalau misalnya tes online, itu ada website-website untuk latihannya. Gitu kayak di BCA, kita kan pakai SHL. Itu tuh ada practice session-nya. Nah, teman-teman nggak apa-apa sih kalau pede gitu ya, nggak usah latihan gitu ya. Tapi kalau saran saya, teman-teman latihan aja. Kenapa sih harus latihan? Emang soalnya nggak sama persis sih. Gitu. Jadi soalnya nggak sama persis, tapi latihan itu membuat teman-teman terbiasa untuk mengerjakan gitu sih. Jadi udah terlatih nih, oh ya ini ternyata harus kliknya di sini, oh ini ternyata harus kliknya di sini gitu. Jadi latihan. Lalu yang ketiga, kuncinya adalah jadilah diri sendiri. Khususnya kalau misalnya nih ada pertanyaan, kadang-kadang kalau tes itu kan ada pertanyaan yang saya introvert, saya ekstrovert gitu, saya nggak dua-duanya gitu, saya ada di tengah-tengah, ada yang kayak gitu ya. Nah, teman-teman jawab dengan cepat gitu, jangan mikir terlalu panjang, atau bahkan mikirnya kadang-kadang suka gini, kalau di posisi ini kayaknya saya harus jawabnya saya introvert gitu ya. Ada juga tuh yang kayak gitu gitu. Nah, teman-teman itu tuh kalau teman-teman berpikir itu akan terlihat di hasil tesnya. Kami dari recruiter tuh kita tuh tahu mana sih ini kayak bingung nih, ini pasti kandidatnya bingung nih pasti suruh jawab gitu. Itu tuh tergambar. Jadi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tentang kepribadian, teman-teman harus jawab secepat mungkin karena biasanya yang paling cepat itu adalah yang benar-benar dirinya teman-teman sendiri. Gitu ya. Jadi nggak usah mikir panjang kalau untuk jawab soal kepribadian, tapi kalau untuk soal seperti soal logika berpikir itu pasti harus berpikir dulu. Itu tentang online test. Lalu kalau udah lolos online test kan biasanya masuk ke tahapan berikutnya itu adalah wawancara. Nah, gimana sih sebenarnya ketika mau menghadapi proses wawancara? Lagi-lagi latihan, gitu ya. Lagi-lagi latihan. Latihan ini lagi-lagi untuk membuat teman-teman terbiasa. Kita tuh recruiter, kita tuh bisa tahu loh mana yang sudah sering interview, mana yang baru pertama kali interview gitu. Itu sangat terlihat bedanya ketika ketemu sama kami gitu. Nah, teman-teman harus banyak-banyak latihan untuk membiasakan ngomong ke orang lain, menyampaikan komunikasi ke orang lain. Kadang-kadang ada juga yang udah biasa dia pengalaman organisasinya banyak nih sebenarnya sering kali dia presentasi, tapi pada saat ketemu sama kami tuh jadi grogi gitu, jadi nggak keluar. Itu banyak juga kejadian yang kayak gitu. Jadi teman-teman harus banyak-banyak latihan. Cara terbaik untuk latihan pertama bisa ngomong di depan cermin, latihan aja memperkenalkan diri gitu ya di depan cermin. Lalu yang kedua bisa juga teman-teman rekam. Jadi teman-teman di handphone rekam, memperkenalkan diri gitu ya, rekam, terus habis itu teman-teman lihat saya kurangnya apa, apakah tempo saya terlalu cepat atau terlalu lambat, apakah suara saya sudah lantang atau belum. Nah, latihan. Kalau teman-teman bingung menilai diri sendiri, habis rekam, teman-teman kasih ke papa mama atau kasih ke teman gitu ya, buat ngeliat menurut lu gue kurang apa nih gitu. Jadi harus banyak-banyak latihan. Yang kedua, pada saat interview, perhatikan penampilan. Penampilan ini bukan berarti terus saya harus pakai jas gitu, Kak. Harus pakai blazer? Enggak juga sih. Teman-teman menyesuaikan dengan jenis perusahaannya. Kalau kayak di BCA, sebenarnya ya kemeja atau batik atau baju-baju yang formal itu sebenarnya sudah cukup gitu. Harus perhatikan penampilan,
Meskipun interviewnya online, kalau bisa yang perempuan gitu ya, ya makeup tipis lah ya, boleh bedakan, terus lipstikan, apalagi kalau belum mandi gitu ya, harus bedakan, lipstikan, terus sisiran, supaya rapi dan enak dilihatnya. Yang laki-laki juga harus bukan lipstikan, bukan bedakan, bedakan boleh lah ya, pakai lip gloss ya boleh juga lah gitu. Banyak Korea-Korea, opa-opa Korea biasanya lip glossan soalnya. Nah, harus rapikan rambut. Rapikan rambut, pokoknya rapih lah gitu. Interviewnya jangan pakai kaos kalau bisa. Satu lagi tipsnya teman-teman, kalau bisa teman-teman tuh berpakaian lengkap dari atas sampai bawah gitu. Kalau meskipun interviewnya online. Karena saya tuh pernah ada kejadian interview, di tengah-tengah interview tiba-tiba laptopnya dia lowbat, laptopnya kandidat lowbat. Terus habis itu mau nggak mau kan dia panik, kandidatnya panik, terus kandidatnya langsung berdiri ngambil colokan. Pas dia berdiri itu kelihatan pakai celana pendek gitu. Ujung-ujungnya setelah interview dia jadi kepikiran mungkin ya, kepikiran sehingga akhirnya ngomongnya jadi nggak jelas, jadi berantakan gitu. Nah, teman-teman harus persiapkan penampilan supaya kalau ada hal-hal yang nggak diinginkan tuh nggak terjadi kayak gitu. Sebenarnya apakah terus kalau pakai celana pendek emang jadi menggagalkan interviewnya ya, Kak? Enggak sih, gitu. Karena kita tuh akan menilai dari keseluruhan hasil interviewnya, Mbak. Serta-merta karena satu hal terus langsung gagal gitu. Kita akan melihat dari semuanya. Tapi ketika ada hal yang tidak diinginkan terjadi, biasanya teman-teman akan grogi. Ini sebenarnya akan berdampak ke teman-teman sendiri. Mulai dari lowbat, biasanya grogi. Sinyalnya hilang, grogi. Jadi bingung mau ngomong apa. Terus misalnya ada lagi interview terus ada orang tua masuk ke kamar gitu ya, terus jadi bingung gitu ya, karena ada orang tua masuk kamar jadi bingung mau ngomong apa gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dijagain gitu. Jadi harus perhatikan appearance. Tadi soal orang tua masuk kamar, teman-teman saya ada satu tips kalau teman-teman interviewnya di rumah yang cukup rame, teman-teman boleh pasang kertas di depan kamar, bilang saya lagi interview gitu, jangan diganggu. Karena saya pernah lihat ada teman saya pasang begitu kalau pas lagi meeting, dan iya juga ya, kadang-kadang kan suka mama papa repot gitu ya nanyain mau makan apa hari ini, udah makan atau belum gitu ya. Perhatian sih, tapi kan kita lagi interview, jadi coba aja pasang kertas supaya nggak digangguin. Oke. Yang ketiga, body language. Ini soal gesture, jadi harus perhatikan juga teman-teman gesturnya. Kalau soal appearance tadi penampilan teman-teman pada saat interview juga sedikit ya, kadang-kadang ada yang kayak gini nih kalau interview, kelihatannya jidatnya doang gitu. Saya pernah beberapa kali interview kelihatannya jidatnya doang, gimana saya ngeliat mukanya gitu ya. Nah, teman-teman harus perhatikan, jaga posisinya mungkin kayak saya gitu ya, jadi kelihatan bahu, lalu ya setengahnya kelihatan, terus ke atasnya juga masih berjarak gitu ya, nggak benar-benar mentok kepala atas gitu. Jadi dilihat penampilannya supaya pas, bisa disetel nih laptopnya supaya sejajar sama mata gitu. Body language, teman-teman hindari aja gerakan-gerakan yang berlebihan. Kadang-kadang ada juga yang kalau grogi gitu ya, misalnya terus jadi goyang-goyang gitu. Atau kemarin saya pernah interview, dia tuh kandidatnya duduk di kursi yang bisa muter gitu. Nah, sepanjang interview tuh muter gini ya, begini, begini gitu. Itu kan jadi nggak nyaman sebenarnya dilihatnya. Jadi teman-teman jagain di gerakan tubuhnya. Eye contact jangan lupa, meskipun teman-teman interviewnya online, harus sekali-sekali ngelihat ke arah kamera. Gitu. Jangan keseringan, kalau interview online kan biasanya muka rekruternya tuh ada di bawah ya. Nah, jangan keseringan lihatnya ke bawah terus. Harus ada eye contact-nya. Jadi harus melihat ke kamera sesekali. Kalau ngeliat ke bawah nggak apa-apa sesekali. Gitu. Boleh pakai gerakan tangan, tapi juga jangan terlalu lebay. Gitu ya. Terus kalau interview, satu pesan saya, teman-teman jangan begini. Gitu. Karena nanti teman-teman berasa lagi ngomong sama pacar, kamu udah makan belum? Iya nih saya belum makan, saya lapar gitu ya. Nah teman-teman harus lebih ke sikapnya terbuka aja gitu. Jangan kalau misalnya belakangnya ada sandaran, teman-teman boleh nyandar tapi juga jangan jadi terlalu nyandar. Teman-teman harus, kenapa sih body language itu menandakan teman-teman itu siap untuk, gue siap menjalani proses interviewnya gitu. Gue siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari recruiter. Itu yang ditandakan dari body language. Yang ketiga, yang keempat, star. Star ini mungkin teman-teman udah sering dengar di mana-mana gitu ya. Star itu adalah metode cara teman-teman dalam menjawab atau dalam berkomunikasi. Dimulai dari situation, task, action, dan result gitu. Jadi ketika teman-teman ditanya, kalau bisa teman-teman menjelaskannya secara star.
Jadi runut gitu ya, runut dan lengkap. Contohnya, misalnya saya tanya tentang, "Apa sih, boleh cerita nggak, kesulitan yang kamu hadapi ketika kamu jadi, ketua panitia pentas seni," gitu ya, di universitas. Nah, cara menjawab dengan STAR adalah, pertama saya harus jelaskan situasinya dulu. "Oh iya Bu, saya memang pernah jadi ketua pentas seni, waktu saya itu di tahun 2020, saya semester 7," gitu. Eee, Situasinya adalah situasi tersulit yang waktu itu saya hadapi adalah karena itu di semester 7 saya punya target untuk lulus kuliah 3,5 tahun. Jadi, itu berbarengan dengan penyelesaian skripsi saya. Saya harus jadi ketua dan saya harus menyelesaikan skripsi saya. Jadi buat saya itu adalah situasi tersulit saya karena saya harus membagi waktu dengan baik, gitu. Itu situasinya. Lalu tugasnya gitu ya. Tugasnya sebagai ketua saya harus mengkoordinir keseluruhan acara, hanya karena dalam waktu kurang lebih persiapannya hanya 2 bulan dan acara itu harus berjalan dengan lancar dengan segala, dana, lalu artis, lalu, vendor gitu ya, itu semua harus terpenuhi dan saya harus mengkoordinir 20 orang staf saya gitu. Jadi itu adalah tugas saya. Sementara saya harus menyelesaikan skripsi saya, itu tugas saya sebagai mahasiswa, karena saya punya target 3,5 tahun. Itu adalah task-nya. Action-nya, lalu apa yang saya lakukan ketika saya berada dalam situasi itu, action-nya adalah saya membuat planning dan saya membagi jadwal saya dengan ketat. Jadi, katakanlah jam 9 pagi sampai jam 12 siang, saya akan fokus untuk mengerjakan skripsi saya. Karena teman-teman saya banyak juga yang belum skripsi. Jadi mereka masih, kuliah biasa tuh, jadi waktunya mereka kuliah, saya akan fokus ngerjain skripsi saya. Lalu di atas jam 1 sampai dengan jam 5 itu saya akan fokus untuk, mengatur acara pentas seni, gitu. Jadi saya bagi berdasarkan jam-jam itu, gitu. Itu adalah action yang saya lakukan. Di luar kalau misalnya setelah itu malamnya saya balik lagi fokus ke skripsi. Jadi kurang lebih begitu, itu yang saya lakukan. Saya juga sampaikan ke teman-teman saya kalau saya juga sambil skripsi, jadi teman-teman saya paham dengan, "Kenapa sih lu harus sediain waktunya hanya di jam 1 sampai jam 5 buat kita?" Gitu ya. Jadi teman-teman saya paham soal itu. Itu action-nya yang saya lakukan. Lalu R-nya yang terakhir, result-nya apa? Ya result-nya ya meskipun saya harus memforsir diri saya seperti itu, tapi akhirnya kegiatan dari pentas seni saya bisa berjalan dengan lancar, masih ada masalah-masalah tentunya, tapi semuanya bisa berjalan dengan baik sehingga pentas seni juga terlaksana. Saya dapat pujian dari dosen, terus teman-teman saya juga memberikan feedback yang baik tentang, pekerjaan saya sebagai ketua, saya juga bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Itu adalah result yang saya dapat. Kurang lebih begitu teman-teman, cara menjelaskan dengan metode STAR. Jadi lengkap banget gitu, rekruter itu pasti akan senang kalau dapat kandidat yang bisa menjelaskan dengan metode STAR gitu. Karena kami hanya tinggal menggali sedikit-sedikit aja, informasinya sudah sangat lengkap. Itu yang teman-teman harus latih tadi, latih untuk menjawab. Dan mungkin ini sebenarnya bukan hanya buat interview kok teman-teman, ini sangat berguna dalam hal komunikasi sehari-hari. Gitu, ketika kita menyampaikan sesuatu ke orang lain, ketika kita menjelaskan dengan runut, itu akan sangat membantu si pendengarnya untuk bisa mendengarkan dengan baik message-nya kita. Itu metode STAR. Yang terakhir, lagi-lagi sama kayak yang tes online tadi, be yourself. Gitu. Jadi tetap jadi diri sendiri, take your time. Karena tadi di tes online, di interview, kami itu recruiter sedang meng-capture, kita tuh sedang membuat profiling. Kandidat A ini seperti apa ya profilnya gitu. Jadi harus jadi diri sendiri, jangan jadi diri yang teman-teman impikan gitu. Atau teman-teman lihat nih si A udah sukses nih, gue mau jadi kayak dia. Terus jadinya semua jawaban yang teman-teman itu lebih menggambarkan tentang si A gitu, bukan tentang teman-teman sendiri. Gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi jadilah diri sendiri. Dan take your time dalam menjalani proses interview. Karena anggap aja jadi ngobrol gitu. Sebagian besar kita tuh tim BCA tuh beberapa kali kita membawakan latihan interview gitu ya, mock-up interview session dengan teman-teman yang akan cari kerja. Dan kebanyakan tuh mereka grogi gitu ya. Begitu ditanya, kan kita habis itu kita interview nih, latihan interview gitu ya kurang lebih 10 menit. Begitu ditanya,
oh Kak, ternyata interview itu kayak ngobrol aja ya Kak, gitu. Saya tuh udah pikir interview itu kayak interogasi gitu. Nah, jadi teman-teman, sebelum teman-teman interview, teman-teman harus buang jauh-jauh segala ketakutan, segala pikiran-pikiran negatif tentang proses interviewnya gitu. Tapi teman-teman harus enjoy, aku mau interview nih, gue mau memperkenalkan diri gue mau menunjukkan diri gue seperti apa gitu. Jadi enjoy aja, take your time pada saat proses interview. Nah, final step-nya itu adalah medical check-up. Nah, di medical check-up biasanya tesnya apa aja sih? Tesnya itu biasanya ada tes, pertama itu tes darah, lalu habis itu ada ronsen, lalu habis itu ada tes interview, tes urin, habis itu ada interview, gitu. Jadi harus bersiapnya dari situnya. Dan untuk medical check-up ini biasanya tidak dapat dilakukan secara online karena kan tadi harus ambil darah, harus tes urin, harus ronsen, lalu ada interviewnya. Apa yang harus diperhatikan untuk menjalani proses medical check-up? Yang pertama adalah minum air putih ya, air yang bening tidak berwarna. Nah, ini kalau bisa udah mulai dari sekarang nih. Terus Kak nggak boleh dong minum boba, minum teh, minum es kopi susu gula aren nggak boleh dong. Boleh-boleh aja, tapi teman-teman harus takar gitu. Misalnya seminggu sekali aja, atau seminggu 2 kali aja gitu, tapi sisanya teman-teman harus minum air putih yang banyak. Kenapa sih harus minum air putih? Teman-teman, banyak banget kandidat yang gagal karena infeksi saluran kemih gitu. Kenapa sih itu begitu kita confirm ke dokternya tuh bilang ini tuh sebenarnya dia kurang minum air putih, mungkin dia kebanyakan minum boba gitu ya, kebanyakan minum yang berwarna-berwarna gitu. Nah, jangan sampai teman-teman gagal udah sampai tahap akhir ujungnya gagal. Gagalnya udah gitu cuma karena kurang minum air putih lagi gitu kan. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan. Banyak-banyak minum air putih dari sekarang. Yang kedua, istirahat dan makan dengan cukup. Cukup ya, kata-katanya cukup, jadi secukupnya. Jangan juga tidurnya jadi kebanyakan atau makannya jadi kebanyakan, gitu. Lalu yang ketiga, olahraga secara rutin. Ini olahraga-olahraga yang sederhana aja sih, kan ada yang 7 minutes gitu ya, 1 hari 7 menit, atau misalnya jalan pagi 30 menit, gitu. Ini yang harus dijagain. Kendala yang atau hal-hal yang bisa menghambat atau bisa menggagalkan di proses ini, yang tadi saya bilang pertama kurang minum air putih gitu ya. Yang kedua adalah yang bisa juga menggagalkan di beberapa company gitu ya, overweight, jadi kelebihan berat badan, itu bisa menggagalkan. Terlalu kurus juga nggak boleh gitu, karena rentan kena penyakit. Jadi ya sesuatu yang kurang banget, sesuatu yang over banget itu sebenarnya nggak boleh kan teman-teman. Jadi teman-teman hitung body mass index-nya teman-teman sekarang berapa, BMI-nya. Nah, teman-teman harus jaga supaya BMI-nya ada di level normal, gitu. Jangan sampai gagal karena kegemukan gitu, karena overweight. Sayang banget gitu. Nah, sekarang kan masih ada waktu mungkin ya, teman-teman bisa manfaatkan itu. Itu soal medical check-up. Nah, selain itu, oh sorry, saya tuh ada yang kelewat satu. Soal interview. Interview itu kan ada 2 teman-teman biasanya. Kalau yang tadi saya bahas ini ada interview, jadi interview itu 2, ada interview sama HR, ada interview sama user. Bedanya apa interview HR sama user? Kalau HR, kami itu mewakili perusahaan. Jadi kami akan melihat kecocokan kandidat dengan perusahaan secara besaran. Sementara user itu adanya di unit kerja. Jadi user akan melihat kecocokan kandidat dengan unit kerjanya. Gitu. Jadi kalau HR itu lebih besar, kita melihatnya dalam potret yang lebih besar, cocok nggak ya culture-nya sama perusahaan kita gitu ya. Kalau di perusahaan kita itu orangnya kerjanya tuh teamwork gitu, nggak bisa kerja individu, karena nggak ada kerjaan yang dikerjakan secara individu. Kalau perusahaan kita itu kita tuh kekeluargaan, nggak ada yang namanya sikut-sikutan gitu, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, itu yang kami akan capture sepanjang proses wawancaranya gitu. Jadi, kalau misalnya kami dapat orangnya bagus banget, tapi dia itu akan rela melakukan segalanya, termasuk menjatuhkan temannya untuk dapat posisi yang dia inginkan, misalnya gitu. Maka dia tidak akan cocok masuk ke perusahaan kita. Sementara mungkin ya ada perusahaan yang bisa jadi yang penting targetnya tercapai nih, dia mau ngapain aja nggak apa-apa, yang penting targetnya tercapai gitu. Mungkin orang ini akan cocok masuk ke perusahaan itu. Jadi masing-masing perusahaan tuh punya culture yang berbeda-beda. Bisa jadi teman-teman tidak cocok di perusahaan A karena culture yang memang tidak cocok, tapi teman-teman bisa jadi cocok di perusahaan B karena culture-nya memang sangat cocok di situ. Gitu. Itu yang HR akan lihat secara culture dan secara potensi.
kami tuh pada saat interview, kami itu akan mencoba menggambarkan dirinya kandidat tuh dalam beberapa tahun ke depan. Kenapa? Karena kalau misal kayak BCA gitu ya, kita tuh nggak mau kandidat masuk awalnya posisinya teller gitu, ditawarin sebagai teller. Kita melihat, nih dia teller nih sekarang, kira-kira 3 tahun lagi dia bisa jadi apa ya? Dia punya potensi nggak ya untuk berkembang gitu. Kita melihat wadahnya tuh seberapa besar untuk berkembang, untuk dikasih sama BCA untuk berkembang. Nah, itu yang akan HR lihat gitu. Kalau memang dia bagus, dia punya potensi, biasanya dia akan lanjut ke tahapan yang berikutnya. Itu yang dilihat sama HR. Sementara ketika kandidat dioper ke unit kerja tuh saya sebagai atasan langsung, saya akan melihat ini kalau Laura dimasukin ke tim saya, dia bisa bisa cocok nggak nih sama Stella gitu. Dia bisa nggak ya kerja bareng sama si Tono gitu misalnya. Kalau misalnya dilihat kayaknya nggak cocok nih dia kerja bareng sama si Stella nih, nggak matching nih, maka biasanya user tuh akan nolak gitu, karena kan di unit kerja dia pasti sudah ada balancing gitu ya. Ketika nggak cocok, bisa jadi dia nolak gitu. Atau misalnya selain itu, yang dilihat apalagi sama user, yang dilihat adalah technical skill-nya. Saya lagi cari orang IT, tapi yang lebih ke arah network, bukan lebih ke arah programmer, katakanlah gitu ya sederhananya. Kalau saya lihat ini kekuatannya bukan di network nih, ini kekuatannya di database gitu. Jangan di unit saya gitu. Nah, itu yang akan dilihat sama si user. Jadi biasanya user tuh akan lebih bertanya soal technical skill yang dibutuhkan sama unit kerjanya, dan juga soal kecocokan sama tim kecilnya dia gitu di unit kerja. Itu bedanya antara interview HR sama interview user. Tapi ada juga sih perusahaan yang cuma interviewnya langsung user, atau ada perusahaan yang interviewnya langsung HR, itu bisa beda tiap company. Oke. Ini ground rule-nya ketika ngomongin proses seleksi. Yang dilakukan sama perusahaan itu adalah mencari orang yang fit, paling fit. Yang tadi saya bilang soal culture. Kita akan lihat apakah memang dia cocok atau enggak. Jadi kita tuh nggak nyari orang yang IPK-nya paling bagus gitu ya. Kalau tadi ada yang kuliah rapat, kandidat pertama yang kuliah pulang, dia IPK-nya 4. Tapi kalau dilihat-lihat, kayaknya value-nya juga nggak cocok nih gitu. Dia memang kuliah pulang, tapi anaknya individualis, nggak bisa kerja sama orang lain, misalnya gitu. Maka dia nggak cocok juga. Nah, ya bisa jadi kita tolak sih gitu. Jadi kita itu tidak mencari orang yang paling pintar, kita tidak mencari orang yang paling aktif organisasi gitu. Katakanlah tadi yang kura-kura, dia memang kuliah rapat, IPK-nya 3, ya nggak apa-apa lah. Cuman dia itu dominan banget orangnya. Kalau dia ngomong A, semua tim harus ngikutin A, nggak bisa terima masukan apa-apa gitu. Nah, makanya dia nggak cocok. Akhirnya ditolak juga gitu ya. Jadi kita tidak mencari orang yang seperti itu, atau yang paling cantik, atau yang paling ganteng. Tapi kita cari orang yang paling fit sama perusahaan. Itu yang harus ditekankan, diingat sama teman-teman. Kalau teman-teman gagal di satu perusahaan, di proses seleksi satu perusahaan, itu tidak menandakan teman-teman jelek. Tapi teman-teman harus tetap refleksi. Tadi tuh gue di proses tesnya, gimana sih, apakah gue udah bener nih jawab tes online-nya, atau misalnya selama interview tuh gue gimana sih sebenarnya cara menjawabnya, penampilan gue, kayak gitu. Itu yang harus teman-teman juga refleksikan untuk perbaiki diri lagi ke depannya. Yang kedua adalah jadi genuine. Tampilkanlah apa yang memang dirinya teman-teman sendiri. Tampilkanlah yang terbaik dari diri teman-teman sendiri. Karena ngomongin rekrutmen, ngomongin seleksi, itu semuanya tentang kamu gitu. Itu semuanya tentang kalian, tentang kandidat. Bukan tentang kami, bukan tentang rekruter gitu. Tapi ini semua tentang kamu. Jadi jadilah diri kamu sendiri, karena kamu tuh udah punya sinarnya masing-masing gitu. Jadi tinggal teman-teman tampilkanlah sinar yang teman-teman punya supaya HR bisa melihat gitu. Jadilah genuine. Lalu yang ketiga, relax sama enjoy the process. Ini yang tadi saya bilang sih, kalau ngomongin jaringan gitu ya, banyak yang panik karena jaringan. Bukan cuma kandidat yang panik kalau jaringannya mati gitu, rekrutmen pun panik kalau jaringannya mati. Jadi teman-teman relax saja, rekruter juga manusia, kita itu sama-sama manusia. Yang kami mau cari di dalam proses seleksi adalah profilnya teman-teman apakah cocok atau enggak. Teman-teman bukan lagi ada dalam proses interogasi yang ditanya jawabannya harus jawab, tapi ada di dalam proses interview, proses ngobrol, proses wawancara. Jadi enjoy aja prosesnya. Yang penting teman-teman lakukan yang terbaik gitu. Kalau teman-teman sudah lakukan yang terbaik, hasilnya serahin aja sama yang di atas gitu ya. Mau saya diterima, mau saya nggak diterima,
ya sudah, yang penting saya sudah lakukan yang terbaik. Itu kalau buat saya itu satu kepuasan tersendiri sih, selama saya sudah melakukan yang terbaik, meskipun nanti hasilnya ya bisa jadi baik, bisa jadi kurang baik gitu ya. Kalau yang baik harus disyukuri, kalau yang kurang baik harus diperbaiki lagi gitu. Jadi enjoy aja prosesnya. Kurang lebih itu, dari saya kata-kata penutupnya. Nah, sebelum mengakhiri ini saya ada satu video tentang, eee, tips mencari kerja dari BCA, teman-teman boleh saksikan. Wah, akhirnya makanan favorit gue datang juga nih. Langsung makan. Ria, jangan makan dulu, jangan makan dulu. Kamu harus bantuin aku nih. Sebentar lagi kan kita mau lulus. Tapi aku tuh nggak tahu cara bikin Oke, CV wait, untuk wait, lamar wait, kerja, wait, cara wait, interview wait. gimana, tolong bantuin Kamu aku. tahan dulu, kamu sabar dulu. Kamu masalahnya apa? Kamu mau cari kerja? Iya, mau cari kerja lah. Wah, masalah gampang. Aku punya banyak solusi buat kamu. Tips yang pertama, kamu harus buat CV yang lengkap dan menarik. Dan yang penting, isi CV kamu jangan kepanjangan dan jangan lebay. Jadi, ya terus apa lagi? Tips kedua, gali sebanyak mungkin informasi tentang pekerjaan dan perusahaan yang kamu tuju. Woi, serius banget sih. Mau tahu tips selanjutnya nggak? Iya, apaan? Tips yang ketiga, saat hari interview, pastikan kamu sudah siap dan datang tepat waktu. Halo? 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 Iya? Iya. Tips keempat, banyak-banyakin deh latihan interview biar lancar. Kelebihan saya adalah saya orang yang positive thinking. Kemudian saya adalah orang yang bekerja keras. Saya mau loh datang yang paling pagi dan pulang paling sore. Kemudian saya juga orang yang pandai memanage waktu saya. Saya juga orang yang paling on time biasanya. Tips yang kelima, tetap fokus dan jangan grogi saat di interview. Tips keenam, jangan lupa benahi sosial media kamu. Udah, udah dihapus-hapusin foto alay-alaynya. Udah dong, ada banyak. Good. Nah, ini dia tips yang terakhir. Jangan sekali-sekali kamu godain HRD-nya. Ah gitu ya Rio, thank you ya buat sarannya. Akhirnya aku tahu kiat-kiatnya. Emang gak salah deh aku nanya kamu, thank you. Kamu baik banget. Iya, udah aku pergi dulu ya, dadah. siap. Doain aku ya. Oh, iya. Dadah. Oke. Akhirnya gue bisa makan enak nih tanpa ada gangguan dari istri. Oke, teman-teman, ini saya diinfo kalau videonya nggak gitu lancar, jadi saya stop aja. Kalau teman-teman mau menyaksikan videonya lebih lengkap, teman-teman bisa ke YouTube channelnya BCA, Solusi BCA, teman-teman cari
playlist yang kerja di BCA. Nah, di situ ada banyak banget, ada beberapa video lah, banyak banget video yang seputar karir di BCA. Salah satunya ada tips interview ini. Oke, terakhir dari saya penutupnya, buat teman-teman yang sedang membangun karir itu adalah sebuah perjalanan gitu. Dan seperti slide saya di awal, emang perjalanan itu sebenarnya tujuan akhir penting, tapi perjalanannya sendiri itu penting. Jadi buatlah planning yang baik, lalu lakukanlah planning itu dan kerjakan itu setiap hari supaya planning yang teman-teman sudah buat juga tidak sia-sia. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Stella. Silakan. Oke, makasih Kak Laura. Udah lengkap banget ya teman-teman semuanya ya. Tadi didengar dari Kak Laura sampai cara pilih-pilih foto ya biar nggak kelihatan foto kerupuk gitu. Terus online test juga dijelaskan sama Kak Laura. Terus juga tips-tips interview, body language-nya juga kayak gimana. Nah, kita udah denger banyak tadi dari Kak Laura, udah lengkap sekali. Terus kata orang kan practice makes perfect. Jadinya sekarang saatnya dipraktekin. Buat apa kita punya pengetahuannya kalau nggak dipraktekin ya teman-teman. Jadi dari tadi mungkin ada beberapa dari teman-teman yang dihubungin dari panitia nih untuk ikut dengan sesi role play kita hari ini. Jadi teman-teman akan langsung role play interview bersama dengan Kak Laura. Jadi aku panggilin langsung aja ya untuk role player kita yang pertama. Namanya Bianca Putri. Bianca ada nggak nih? Kalau misalnya dikasih akses untuk dipromot ke panelis, mohon di-accept ya Bianca. Oke, Bianca mana nih? Atau boleh sambil jawab pertanyaan, mungkin sambil nunggu ini yang mau role play. Boleh. Ini Bianca udah ada. Oke. Oke, Bianca boleh dinyalakan kameranya sama Halo, suaranya, Bianca. jadi bisa langsung role play. Hai Bianca. Halo. Oke. Bianca, suara saya sudah jelas? Jelas. Jelas. Oke. Thank you ya Bianca udah mau datang di Sapa, terus udah juga mau ikutan role play. Kita role play ya. Sebelumnya Bianca nih mahasiswa atau sudah kerja? Saya ini mahasiswa, fresh graduate. Fresh graduate. Kalau gitu Bianca pertama-tama deh boleh perkenalkan diri Bianca terlebih dulu nih. Ya, terima kasih. Pertama-tama selamat pagi. Nama panjang saya Bianca Putri Jayandini. Alamat saya berdomisili di Yogyakarta. Usia saya saat ini 21 tahun. Saya merupakan fresh graduate dari sebuah PTN di Yogyakarta, yaitu Winsunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya memiliki beberapa pengalaman kerja seperti magang di bagian humas dan menjadi talent photoshoot serta menjadi customer service pada sebuah online shop. Gitu. Kelebihan saya yaitu saya mudah beradaptasi dan saya merupakan seorang yang pekerja keras, tapi saya memiliki kekurangan seperti saya itu mudah lupa. Untuk mengatasi mudah lupa saya ini, saya sering menggunakan catatan atau notes untuk mencatat sekiranya hal yang penting untuk saya catat agar saya tidak kelupaan. Terima kasih. Oke, thank you Bianca. Bianca tadi kan cerita kalau Bianca itu pernah magangnya. Iya. Oke, boleh diceritain nggak waktu pas magang gitu? Apa sih tantangan terbesar yang Bianca hadapi pada saat magang? Tantangan terbesar itu mungkin kayak kondisi iklim komunikasi yang ada di
tempat magang saya. Saya itu kan magang di bagian Humas Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Yang mana mungkin itu kayak hal yang benar-benar baru untuk saya masuki. Sebelumnya kan saya juga belum pernah memasuki dunia instansi pemerintahan. Di situ saya benar-benar harus lebih ekstra untuk cepat beradaptasi agar saya tidak ketinggalan dengan apa yang seharusnya saya kerjakan di situ. Jadi saya itu harus benar-benar cepat tanggap dengan karyawan lain, menanyakan apa yang harus saya kerjakan dan lain sebagainya begitu. Oke. Tapi akhirnya gimana, Bianca? Akhirnya bisa. Iya. Akhirnya Udah. bisa. Oke, thank you Bianca. Ini saya Ya. langsung lanjut ke yang kedua dulu ya, baru nanti saya feedback sekalian ya. Ke Bima ya berarti ya? Halo Bima. Halo Bu. Oke, wah ini rapi banget nih pakai jas loh Bima loh, kayak mau interview beneran loh. Bukan, Oke. masalah pakai kaos doang. Oh. Oke, Bima boleh boleh ini nggak perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bima Sakti, umur saya 24 tahun. Saya tinggal di Jakarta, tepatnya di Pramuka. Saya mahasiswa semester 8, jurusan manajemen bisnis. Pengalaman kerja saya pernah kerja menjadi bakti BCA selama 3 tahun. Menjadi customer service di salah satu bank Korea juga di Hana Bank. Dan sekarang saya bekerja menjadi funding officer di Bank Kapital. Seperti itu. Saya anak kelima dari 5 bersaudara. Kelebihan saya mudah bergaul, saya mudah beradaptasi, saya suka dengan lingkungan serta tantangan yang baru. Saya orang yang humble, bisa dibilang easy going dengan sekitar. Kekurangan saya terkadang suka merasa down. Suka ada satu momen-momen yang saya merasa down, tapi dengan saya membangkitkan mood saya dengan hal-hal yang saya sukai seperti dengar lagu, lihat video-video lucu, membangkitkan mood saya untuk lebih semangat lagi. Oke. Oh ternyata Bima udah pengalaman, ini pasti udah sering interview ya. Oke, boleh diceritain nggak sih apa sih pencapaian terbesarnya Bima dalam 2 tahun terakhir ini, dan kenapa itu Bima bilang pencapaian? Bisa nggak 2 tahun terakhir ya, ada pencapaian yang pernah saya capai. Ya, di BCA juga saya pernah juara 2 di Porseni BCA di vokal grup. Dan pencapaian yang saya senang itu saya disalami oleh berbagai kayak kepala-kepala kanwilnya. Wow, buat saya. Terus nama saya juga foto-foto saya terpampang di BCA itu sebagai salah satu kandidat mengikuti Porseni BCA. Itu pencapaian yang buat saya wah luar biasa. Oke, berarti kalau saya cari fotonya ada dong ya? Mungkin kalau Mungkin ada. Oke. Thank you Bima. Ini karena waktunya terbatas, saya nanyanya beberapa pertanyaan aja ya. Bianca boleh ditampilin lagi videonya nggak apa-apa? Oke. Nah, terima kasih buat Bianca sama Bima tadi udah ikutan sesi role play singkat banget gitu ya dari saya tadi. Nah, mungkin pertama nih saya mau komentarin, udah kayak juri ya komentator. Saya mau komentarin dulu ini nih appearance ya, penampilan. Kalau dari sepenglihatan saya posisinya Bianca sama Bima ini sebenarnya udah oke banget nih. Jadi kayak Bianca nih proporsi antara muka, terus badan gitu ya, sama background di belakangnya ini sudah perfect banget kalau buat interview. Bima juga sebenarnya udah oke, cuman dadakan kali ya Bima ya. Jadi ini jadi tadi langsung pakai jas gitu ya, nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Oke, cuma mungkin boleh titip pesan kalau bisa pakai earphone kalau misalnya nanti interview, karena ini kan Bianca sama Bima nggak pakai headset ya, atau pakai?
Enggak Nggak Pak. pakai ya? Nggak pakai ya? Iya. Nanti mungkin boleh pakai earphone, karena earphone itu sangat membantu untuk kita mendengar dengan jelas gitu, meskipun ada suara-suara. Dan juga dari sisi suara yang kalian sampaikan juga akan lebih clear ketika menggunakan earphone gitu. Jadi ketika nanti interview, disiapin aja earphone-nya, tapi jangan lupa dites dulu. Karena kadang-kadang ada yang kalau pakai yang AirPod atau AirBuds itu kan suka lowbat juga ya. Jadi harus dites dulu apakah earphone-nya itu bisa terpakai atau enggak, gitu. Itu mungkin kalau dari sisi, tampilan. Terus kalau yang saya lihat tuh Bima itu memang udah biasa banget interview, terus kayaknya memang udah biasa ngobrol, ketemu sama orang. Tadi Bianca soalnya masih kelihatan agak grogi gitu di awal. Iya bukan Bianca? Tadi rada Iya. rada-rada rada-rada takut Iya. ya, rada-rada ragu-ragu ya? Oke, tadi kelihatan agak grogi, tapi sebenarnya nggak apa-apa. Itu sangat wajar gitu ya, itu sangat wajar ketika menjalani proses wawancara gitu. Kita rekruter, kami dari rekruter tuh nggak mungkin menggagalkan orang hanya dengan alasan dia itu grogi gitu waktu wawancara gitu. Tapi justru jadi tugasnya kami, rekruter tuh untuk membuat situasi jadi tidak menegangkan sebenarnya. Karena kan kalau tegang biasanya mau cerita apa juga susah gitu keluarnya kan. Nah itu sebenarnya part of our responsibility, recruiter responsibility to make the situation tuh jadi santai gitu, jadi relax. Sebenarnya itu tugasnya kami, tapi juga teman-teman kandidat juga harus bisa mengusahakan supaya lebih santai gitu. Di awal-awal grogi itu sangat tidak apa-apa gitu. Lalu tadi kan teman-teman diminta untuk memperkenalkan diri gitu ya, Bianca sama Bima diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, mungkin kalau buat saya masukannya, tapi ini bisa jadi berbeda ya, notes-nya lagi-lagi disclaimer-nya bisa jadi berbeda untuk setiap perusahaan atau setiap rekruter. Mungkin kalau untuk hal-hal yang ada di dalam CV itu, teman-teman tidak perlu mention. Kayak misalnya tadi kan, Bima sama Bianca sama-sama ngomong usia, gitu ya. Usia kan sebenarnya ada di dalam CV gitu ya. Nah itu nggak perlu di-mention lagi karena waktunya kan nanti jadi lebih panjang gitu. Kita rekruter kita bisa lihat tanggal lahir di CV, kita bisa tahu usianya berapa. Lalu tinggalnya di mana? Domisili. Kalau tidak ada perubahan dari yang teman-teman cantumkan di dalam CV, itu juga tidak perlu di-mention gitu. Jadi tadi kan saya domisilinya di Jakarta, terus anak keberapa dari berapa bersaudara, itu pun seharusnya tidak perlu di-mention karena kalau misalnya udah sampai tahap rekrutmen, khususnya kalau di BCA tuh kita ada satu form yang isinya tuh kayak kita minta tuliskan untuk kayak saudaranya ada berapa, kayak gitunya itu udah kita minta tuliskan. Jadi harusnya tidak perlu di-mention. Yang perlu di-mention, yang perlu di-highlight tadi pengalaman. Tadi Bianca sama Bima tuh udah dua-duanya udah sama-sama ngomong pengalamannya di mana aja. Kalau Bima kan udah pernah kerja gitu ya, disebutin pengalamannya saat ini, posisinya saat ini lagi apa. Bianca juga tadi mention nih, saya mahasiswa gitu ya, semester berapa, terus udah pernah magang gitu ya, itu juga di-mention. Nah, itu sangat baik untuk di-mention gitu, karena ini jadi ajangnya teman-teman untuk jual diri gitu. Lalu kalau mau menceritakan kelebihan, kalau bisa dikasih contoh nyatanya gitu. Jadi kalau misalnya saya ini salah satu kelebihan saya ini adalah saya percaya diri misalnya gitu ya katakanlah ya. Terus contohnya kalau kayak Bianca ya saya percaya diri misalnya saja saya tuh seringkali menjadi talent photoshoot gitu misalnya gitu. Jadi diriletkan lu percaya diri tapi apa nih buktinya gitu ya. Jadi disampaikan buktinya tapi jangan terlalu panjang karena ini kan perkenalan tuh biasa di awal session. Lalu kalau pesan saya sih sebenarnya ya nggak usah ngomongin kekurangan gitu. Jadi ngomongin aja kelebihannya, tapi juga jangan terlalu panjang. Sebutin aja 1 sampai 2 gitu. Mungkin itu kalau dari sisi menjawabnya tadi perkenalan, tapi sebenarnya perkenalannya jarang diminta sih sebenarnya sama beberapa rekruter. Tapi ada juga rekruter yang suka minta, ayo dong perkenalkan diri dulu gitu ya di awal buat kita bisa tahu profilnya seperti apa. Tapi tadi kalau perkenalan kayak gitu, jadi perkenalannya itu dikasih tahu sekarang ini posisinya apa, aktivitasnya apa, saya mahasiswa atau saya sudah bekerja, lalu dikasih tahu juga pengalaman teman-teman sebelumnya, kalau misalnya pernah magang atau pernah ikut di dalam organisasi gitu ya, itu juga di-mention boleh, tapi yang penting-penting aja, yang highlight-highlight aja. Lalu kelebihan nggak apa-apa disebutkan, tapi jangan lupa tambahkan buktinya gitu. Mungkin kurang lebih itu. Lalu tadi kalau misalnya ditanya soal tantangan terbesar, tadi kan Bianca juga udah bilang tantangan terbesarnya adalah menyesuaikan diri gitu ya. Terus kan Bianca juga kasih tahu nih, jadi saya tuh step-stepnya saya tuh harus inisiatif sendiri ke sana ke sini. Tapi tadi Bianca kurang result-nya gitu. Jadi hasilnya apa nih dari saya ke sana ke sini gitu. Oh, hasilnya saya bisa gitu dan saya diarahkan, saya dapat
saya dapat dukungan gitu ya, misalnya hasilnya dari atasan, kayak gitu. Tadi Bima juga ya tanya pencapaiannya, mungkin boleh ditambahin kalau ditanya pencapaiannya, sebenarnya apa sih yang bikin itu jadi kayak, ini loh yang bikin ini jadi pencapaian terbesarnya gue nih sampai saat ini. Kalau bisa dikasih cerita yang mungkin kesulitan yang dihadapi pada saat kamu ikut lomba itu tuh gitu. Jadi kesulitannya apa, cara kamu ngatasinnya tuh gini loh gitu, sampai akhirnya foto gue akhirnya bisa dipajang loh gitu. Terus kepala kantor wilayah juga jadi appreciate loh kayak gitu. Jadi lebih dapet gitu cerita. Tapi jangan dibuat ya ceritanya, jangan dibuat-buat, harus real berdasarkan experience-nya kita. Itu kurang lebih feedback-nya dari saya, semoga berguna. Terima kasih Bianca dan Bima, juga buat teman-teman yang lain yang sudah melihat, semoga juga bermanfaat buat teman-teman. Thank you ya Bianca, Bima, nanti souvenirnya boleh minta ke Castella. Oke, saya kembalikan ke Stella. Kasih. Oke, makasih Bianca, makasih Bima. Jadi nanti akan dikirimkan alamatnya ya, nanti dimintain emailnya mungkin ya dari panitia. Jadi nanti bisa dikirimin souvenirnya langsung ke kalian. Makasih. Kita move on nih. Tadi kita udah dengar segala pengetahuannya. Oke, makasih. Yang udah lengkap banget. Terus kita juga udah lihat praktek-prakteknya, role play-nya, udah dapet feedback-nya juga, contohnya kayak gimana. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi Q&A. Pasti banyak teman-teman yang punya pertanyaan ya, teman-teman, mengenai proses online rekrutmen dari CV, dari interview, dan lain-lain. Sekarang jadi akan aku tanyakan pertanyaan yang pertama nih untuk Kak Laura nih. Yang pertama ini kita ada pertanyaan dari Sisilia Ernita Sandi. Selamat siang Bu Laura, saya Sisilia Ernita Sandi dari Atma Jogja. Wah, teman UAJY nih. Dia mau bertanya untuk CV, latar belakang pengalaman seperti apa yang biasa dilirik HR, sejauh mana perbedaan organisasi, olimpiade, dan magang dilihat. Terima kasih. Oke, halo Sisilia. Pertanyaannya, Sisi latar belakang pengalaman seperti apa yang biasa dilirik sama HR? Nah, sebenarnya semua pengalaman itu pasti akan dilihat sama HR. Semuanya pasti akan dilihat sama HR. Tapi kalau misalnya ada yang benar-benar menonjol atau relevan banget gitu ya sama jenis pekerjaan atau jenis posisi yang dilamar, itu akan jauh lebih menjual gitu. Misalnya apa? Misalnya nih, Sisilia melamar untuk posisinya adalah investment specialist gitu atau wealth management yang tugasnya nantinya adalah mengelola nasabah untuk menawarkan nasabah produk-produk investasi gitu. Nah, kalau misalnya Cecilia punya pengalaman organisasi adalah investment club di kampus atau klub investasi gitu ya, atau misalnya Cecilia pernah ikut pernah magang di perusahaan investor gitu atau di perusahaan trader gitu. Nah, makanya itu akan jadi jauh lebih menonjol. Jadi sebenarnya kalau ngomongin pengalaman semua pasti akan dilihat, tapi kalau misalnya ada organisasi ataupun pengalaman ataupun perlombaan kompetisi yang sangat relevan sama posisi yang akan dilamar, itu akan jauh lebih menjual sebenarnya. Jadi kurang lebih gitu. Jadi makanya tadi saya pesan harus dipilah-pilih nih, kalau misalnya memang banyak, dipilah-pilih mana yang benar-benar relevan sama posisi yang akan dilamarnya. Kurang lebih begitu jawabannya, semoga menjawab. Oke, thank you Kak Laura. Jadi yang penting yang related gitu ya sama pekerjaan yang di-apply gitu. Iya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Rima Dani. Selamat pagi Kak Laura, untuk CV lebih baik berbahasa Indonesia atau Inggris? Oke, nah ini banyak banget nih pertanyaan yang nanya CV itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Sebenarnya kita nggak ada patokan pastinya sih. Tapi kalau ngomongin Inggris itu kan sebenarnya bahasa yang sudah jadi kewajiban dalam tanda kutip ya, kewajiban untuk dikuasai sebetulnya gitu. Jadi CV dalam bahasa Inggris sebenarnya memiliki nilai tambah, tapi tanda kutip ya, lagi-lagi tanda kutip karena bukan masalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya, tapi masalah isinya sebenarnya, masalah profilnya yang akan menjadi keputusan gitu. Jadi mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu sebenarnya pilihan teman-teman. Kalau teman-teman memang menguasai bahasa Inggris, itu teman-teman pakai bahasa Inggris, tapi jangan juga bahasa Inggrisnya nggak terlalu menguasai, ujung-ujungnya jadi salah gitu grammar atau vocabnya gitu. Jadi sebaiknya mana yang teman-teman sangat kuasai itu yang teman-teman cantumkan di sana. Dan juga lihat juga lowongannya atau iklannya.
Kalau iklannya dalam bahasa Inggris, teman-teman kirim CV-nya dalam bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya iklan dalam bahasa Indonesia, dan juga tidak ada persyaratan harus menguasai bahasa Inggris gitu misalnya, mau bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Tapi notes-nya penguasaan bahasa Inggris itu harus terus dipelajarin. Jadi buat teman-teman harus terus belajar untuk menggunakan bahasa Inggris meskipun nanti mau di CV pada saat proses interviewnya juga bahasa Indonesia ya itu nggak masalah, tapi itu akan jadi nilai tambah buat teman-teman. Mungkin kurang lebih begitu. Oke, thank you Kak Laura. Ya. Sudah sangat menjawab ya Rimadani ya untuk bahasanya yang digunakan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Fiorinsia. Selamat pagi Bu Laura, saya Fiorin. Ingin bertanya, apabila di dalam work experiences terdapat bisnis yang sedang dijalani, sedangkan tetap melamar untuk menjadi karyawan corporate, apakah ada chances untuk dilirik? Terima kasih. Dilirik, Mas. Kita ngelirik CV ya setiap hari. Pasti dilirik. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ini ya, apakah terdapat bisnis yang dijalani? Sebenarnya semua pengalaman yang teman-teman cantumkan sebisa mungkin itu pengalaman yang memberikan nilai tambah buat dirinya teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman merasa pengalaman ini tidak memberikan nilai tambah, bisa pengalaman organisasi atau pengalaman lomba yang tidak memberikan value added buat teman-teman, itu tidak usah dicantumkan, nggak apa-apa. Nah, masalah bisnis selama itu membuat membuat Fiorensia itu menjadi berkembang, menjadi belajar sesuatu, itu dicantumkan dan itu pasti akan menarik buat HR-nya gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ya dalam pembuatan CV itu sebenarnya nggak ada benar salah sih, nggak ada benar salah. Terus kalau ngomongin melirik CV itu jadi kewajiban rekruter untuk melihat CV sebenarnya. Itu kalau di BCA ya, BCA itu wajib untuk melihat CV yang masuk. Tapi balik lagi kita tuh di awal, ini cerita sedikit kalau di BCA itu di awal tuh kita ada screening administrasi. Jadi kalau IPK-nya udah nggak masuk, itu udah pasti CV-nya nggak mungkin dilihat gitu. Atau kalau misalnya usianya udah di luar dari standar kriteria yang diminta, itu udah pasti CV-nya nggak dilihat. Atau misalnya kalau di BCA nih udah pernah tes di bulan lalu terus daftar lagi, itu pasti akan ketolak by system, jadi CV-nya nggak akan dilihat. Tapi selama screening yang di awal ini masuk gitu ya, maka di tahapan kedua, tahapan sortir untuk CV-nya, screening CV-nya itu udah pasti akan semua CV itu akan dilirik gitu. Pertanyaannya di CV itu ada nilai lebih, ada kecocokan nggak sama kualifikasi yang memang diminta gitu. Ketika ada kecocokan, teman-teman punya nilai jual yang lebih, maka itu akan diproses ke tahapan selanjutnya. Punya bisnis itu udah pasti jadi nilai lebih karena pasti kamu punya exposure untuk mengembangkan diri. Jadi semoga saja dilirik sih, bukan dilirik ya, dilirik pasti dilirik gitu. Tapi harus teman-teman buktikan nanti ketika interviewnya apakah bisnis yang dimiliki itu memang menjadi nilai jual, kurang lebih begitu. Oke, thank you Kak Laura. Jadi untuk Fiorensia dan teman-teman pebisnis di luar sana, nggak usah takut kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditonjolkan dari perjalanan bisnis kalian juga bisa sangat membantu ya dalam proses application untuk pekerjaan. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir kali ya Kak ya, ini pertanyaannya ada banyak banget nih. Iya. Tapi kayaknya kalau dijawab semuanya bisa sampai sore kita di sini. Jadi untuk teman-teman sisanya yang lain yang udah ada pertanyaan, boleh ikut lagi sapa kita yang selanjutnya, nanti bisa ditanyakan lagi di sapa kita yang selanjutnya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir dari dia Katrunada. Selamat pagi Kak Laura, seberapa besar penulisan hard skill dan soft skill dalam CV menjadi pertimbangan? Jika iya, bagaimana cara mencantumkan hard skill dan soft skill yang benar? Oke. Kalau hard skill itu pasti harus dicantumkan. Misalnya teman-teman punya hard skill untuk desain, menguasai aplikasi tertentu gitu ya untuk desain, atau misalnya kalau teman-teman data science, teman-teman menguasai machine learning atau menguasai pemrograman tertentu untuk desain, itu sudah pasti harus dicantumkan. Dan dicantumkannya sebenarnya cukup sebatas kayak misalnya bahasa pemrograman yang dikuasai gitu ya, sesimpel itu. Bahasa pemrograman yang dikuasai, misalnya R, Python, Java, dan lain-lain gitu, itu kalau IT. Atau misalnya aplikasi yang dikuasai gitu, aplikasi desain yang dikuasai, misalnya Adobe atau apa-apa gitu, dan lain-lain. Nah, itu harus dicantumkan, dan dicantumkannya sebenarnya sebatas itu aja, jadi kita tahu teman-teman menguasai apa saja.
Kalau soft skill, sebetulnya itu akan lebih terlihat dari pengalaman organisasi ataupun pengalaman kerja teman-teman. Jadi kadang-kadang saya suka lihat tuh ya, kalau misalnya di tablet TV kan ada leadership bintangnya 5 gitu, terus ada misalnya teamwork bintangnya 4 gitu. Nah, bintang ini sebenarnya kita juga nggak tahu bintang 5 itu artinya apa, bintang 4 itu artinya apa gitu. Bintang 5-nya saya bisa jadi beda sama bintang 5-nya kalian, terus atau pakai skala gitu, misalnya 80 dari 100, 80-nya saya juga bisa jadi beda dari 80-nya kalian gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soft skill, sebenarnya nggak perlu pakai range-range yang kayak gitu, tapi dari pengalaman organisasi, pengalaman kerja yang dicantumkan sama teman-teman itu sudah cukup mewakili. Toh nanti kami akan gali lagi kalau misalnya teman-teman masuk ke tahapan selanjutnya, kami akan gali lagi dari interview. Gitu. Semoga menjawab ya, Adi ya. Oke, Kak Laura, makasih. Jadinya kita udah sampai di pertanyaan terakhir. Semoga teman-teman semua yang bertanya sudah dijawab tadi ya pertanyaannya sama Kak Laura. Sayang sekali nih kita udah sampai di akhir acara. Kita udah bahas semuanya, udah dikupas tuntas sama Kak Laura tentang online recruitment hacks. Jadi udah dari awal sampai akhir, sampai tahapan medical check up juga udah dibahas semuanya. Jadi semoga teman-teman semua juga berguna banget hari ini untuk perjalanan ke depannya kalau teman-teman yang lagi mencari karir dan mau cari pengetahuan lebih lah dari acara ini. Semoga berguna ya teman-teman, bermanfaat semuanya. Kita akan pamit undur diri dulu, ini saatnya kita berpisah, tapi sebelumnya nanti setelah ini akan dimunculkan link dari panitia untuk evaluasi, jadi kita bisa minta teman-teman mohon bantuannya untuk evaluasi, jadi untuk acara-acara selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk teman-teman semuanya. Jadi sampai jumpa di acara Sapa Karir kita yang selanjutnya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir, terima kasih juga untuk Kak Laura yang udah sharing banyak banget sama kita hari ini. Iya, terima kasih Kak Laura. Jadi kita akan ketemu lagi di Sapa Karir berikutnya. Jadi saya Stella Natania, Kak Laura, dan juga semua panitia pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi nanti. Thank you semuanya. See you. Terima Have a great day. kasih.